Selamat malam, Assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk kali ini, aku ingin membacakan apa sih yang sebenarnya dipendam olehnya tanpa kau tahu selama ini. Ini tidak ada kaitannya menyalahkan atau mengajari atau apapun ya teman-teman, tapi ini lebih pure. Aku membacakan sesuatu yang memang ya, yang terbuka dari tarot aja. Jadi kalau nggak cocok, nggak usah ngomel, oke? Dan di sini aku ingin membacakan apa yang dipendamnya tanpa kau tahu selama ini. Untuk yang mengupload videoku di TikTok atau di platform lain selain YouTube, kecuali akun TikTokku sendiri, berarti videoku dicuri ya teman-teman. Aku akan ngomong itu supaya denger nih yang upload gitu. Aku nggak suka banget sih. Kreatif lah, ya. Kreatif. Kita punya otak, nggak boleh menjiplak. Di sini ada kartu recovery. Dua energi ini itu kenceng banget ya, aku lihatnya sangat kencang. Kenapa? Energi kemurungan, energi belum move on sebetulnya dari kehilangan seseorang. Bisa jadi kehilangan atau memang ditinggal pergi. Yang aku lihat di sini teman-teman, energinya itu kayak energi yang sampai dengan saat ini rasanya masih kebawa. Terus yang aku lihat juga di sini energinya dia itu bangkit, baru sedikit bangkit, down lagi. Ya, yang aku lihat di sini seperti itu. Jadi kenapa dia grief? Kenapa dia ada berduka? Oh, kok kayak sedih banget ya? Yang aku lihat ada kartu Four of Cups, itu kayak ngerasa lonely, nggak ada yang ngebantuin, dia kayak kehilangan pegangan, terus nggak minat dalam hal apapun, nggak ada minat sama sekali. Dia tuh kayak berusaha untuk kayak mungkin melerai siapapun yang berusaha untuk deket. Aku malah lihatnya dia kayak nggak minat gitu loh, kayak lagi berduka. Kepada siapa dia berduka ya? Orang yang disayangin dia banget, orang yang memang memperhatikan dia, yang mensupport dia selama ini. Bisa aja ini ada gambar orang tua teman-teman, bisa aja nih orang tua atau keluarga ya, atau orang yang memang deket banget. Yang aku lihat juga di sini tuh kayak dadakan gitu loh, kayak tiba-tiba nggak ada gitu. Ini bisa 2 tahun yang lalu, bisa setahun lalu ya. Energinya di sini aku lihatnya tuh kayak dia tuh kayak ngerasa disayang sih. Ya, aku rasa nih orang tua atau sahabat ya, atau orang yang spesial banget. Bisa aja ya ditinggal sama pasangannya, meninggal mungkin. Tapi kayak memang berduka itu tuh kayak memang ditinggalnya tuh untuk selamanya dan susah untuk kayak kembali gitu. Dia sekarang lagi kayak mencoba untuk recovery, untuk memperbaiki, untuk bangkit. Tapi di sini gini teman-teman, orang kalau bangkit kan biasanya kayak accept ya, atau menerima gitu. Yang aku lihat di sini sih dia nih lebih kayak nggak ikhlas gitu loh, kayak masih getun atau kesel atau nggak terima. Kayak nggak suka dengan keputusan, nggak suka kayak ditinggal, nggak suka tiba-tiba sosok yang dikagumi, disayangi pergi. Tuh. Dia tuh kayak ngerasa gini nih, ditinggal seseorang, dia nggak bisa mengubahnya dan nggak bisa berbuat apa-apa. Ini arti orang ini buat dia itu dalam banget.
Apa arti orang ini buat dia? Soalnya kayak begini sekali loh. Soulmate-nya dia. Orang yang mengerti. Maksudnya soulmate itu belum tentu pacar ya teman-teman. Tapi orang yang paling ngerti. Belahan jiwa kita, orang tua kita juga bisa. Sohib, temen, pacar, siapapun itu. Ya. Ya kamu gak usah cemburu aku bacain apa di sini, oke? Tapi ada seseorang yang memang berduka, yang sekarang nih hatinya tuh kayak ngerasa kosong. Wah, bukan aku soulmate-nya. Ya mungkin kamu soulmate yang lain, tapi ini soulmate yang lebih dalam. Dia nih kayak susah untuk menerima kenyataan. Terus di sini saya ngelihatnya juga energi yang ditawarkan sama orang ini ya dingin gitu. Aku juga ngerasain gini sih teman-teman. Orang itu seakan-akan kayak nggak mau dikorek, dibuka gitu, sangat tertutup. Dia kayak merasa aku kayak nggak butuh siapapun gitu. Aku bisa melewati ini sendiri. Padahal kan orang itu makhluk sosial ya. Nah, itulah yang membuat mungkin koneksi kamu sama dia jadi kayak dingin gitu. Nah, kita lihat ya. Sebetulnya batinnya dia tuh merasa apa sih saat ini? Fokusnya bagaimana? Apa yang dia fokuskan? Batinnya berkata apa? Dan apa yang dia fokuskan? Tuh, Ten of Swords. Teman-teman gini ya. Kalau misalnya kamu terkoneksi dengan seseorang yang memang putus asa, dan memang dia mulai kayak ngomong aneh-aneh, misalnya aku mau pergi aja dari dunia ini dan lain-lain, langsung call atau ajak dia ke hipnoterapis atau ke psikiater ya, karena ini tuh kayak dalam banget gitu, secara batinnya tuh kayak perih. Dan ini maunya gimana sih? Nggak mau apa-apa, mau diem aja, rasanya kayak mati rasa. Oke, ini jadi yang harus kau tahu ya. Terus, kata semesta kamu harus gimana ke orang ini? Kata semesta kamu harus seperti apa ke orang ini? King of Swords. Harus pandai untuk pilah-pilah apa yang mau kamu katakan atau kamu lakukan. Butuh strategi, karena orang ini itu masuk ke dalam putus asa, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu terkoneksi dengan orang yang memang mentalnya blocking seperti ini, kamu ngomong apapun, kamu nasehatin, ya dia akan mikir ya kalau nggak baik, aku nggak mau, aku nggak mau coba. Kayak gitu. Tapi kamu nggak boleh sakit hati. Kamu harus kuat, kamu harus berstrategi di sini. Oke, ya harus tahan-tahan emosi teman-teman. Ya, ngomong ke dia itu sedikit aja tapi perlu. Gitu. Jadi nggak usah ngomong ngalor ngidul. Kalau moodnya dia enak, kamu boleh curhat. Tapi kalau misalnya kalian lagi koneksi nih, dia moodnya lagi anxiety, lagi kena mental gitu, ya udah ngomongnya sedikit aja. Karena kenapa? Kalau kamu tidak mengerem ngomong, kamu akan kepancing emosi banget loh. Karena orang ini akan buat energi kamu drain, gitu ya. Jadi jangan bilang dia aneh atau kamu tuh nggak ngerti aku ya, karena ada orang itu yang bisa bangkit dari mental atau enggak. Orang ini mengajarkan kamu tuh harus kuat, karena ada kartu strength untuk nahan ego, nahan emosi, nahan kekecewaan, ya. Terus apa perlakuan nyata yang harus aku lakukan? Ini kan secara spiritualnya. Perlakuan nyatanya ke dia gimana nih face to face ya? Oke.
kamu harus memberikan dia dukungan. Saya ngelihatnya sih ada kartu Eight of Pentacles, ajak dia untuk berkegiatan. Misalnya, kerja lagi yuk, atau yuk kita nge-gym, yuk kita ini, yuk kita itu. Pokoknya dia harus ada fokus tertentu. Bujuk dia untuk ada fokus tertentu. Ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Kemudian, minta dia untuk membuktikan dari hal yang dia suka itu. Misalnya, dia sukanya, aku lagi seneng ini ada referensi nih, kamu kalau mau Muay Thai atau apa misalnya gitu, nanti kamu liatin ya, siapa tahu kamu bisa kayak tanding sama temen gitu kan, ngeliat dia nontonin dia bertanding misalnya gitu. Jadi harus ada kegiatan yang sebetulnya memang harus difokusin. Ajak dia ke dalam komunitas. Dia sukanya apa nih, misalnya jangan komunitas yang agama ya teman-teman, takutnya nanti makin apa ya, kalau ikut komunitas itu kan banyak temen, nanti takutnya banyak pengaruh. Jadi ikut komunitas yang kira-kira kalian bisa lakukan bersama. Mungkin gak usah masuk komunitas deh, kamu car free day rutin untuk refresh pikiran, yuk kita olahraga, yuk kita ini. Ajak dia hal-hal yang positif, atau ajak dia bisnis. Daripada kita nganggur, daripada kamu mikirin sedih terus nggak ada kemajuan, yuk kita maju berdua, yuk buka bisnis berdua. Supaya ada apa? Ada fokus dan hasil yang ditunjukkan. Kemudian di sini ada kartu Nine of Swords ya teman-teman. Nine of Swords itu seseorang ini tuh kayak kemakan pikiran gitu loh, stagnansi, terus ngerasa dia tuh kayak nggak berguna. Jadinya untuk dia bisa mengalihkan pikiran bete-nya dia, ya dengan berkegiatan ini. Tapi ya kita nggak bisa ngejamin ya, kalau seandainya dia lagi sendiri, anxiety-nya kumat gitu. Kamu harus berbijak hati sih teman-teman, harus bisa memahami dan memaklumi. Kadang-kadang orang tuh kan punya daya recovery-nya tuh berbeda-beda gitu. Terus, sebetulnya apa sih di kondisi yang seperti ini, rasanya terhadap kamu gimana? Ya, rasanya terhadapku gimana? Kita ambil, teman-teman. Ya, kita random aja. Dia bilang, sebetulnya sampai dengan saat ini pun, hatiku tuh hanya untuk kamu. Gitu. Cuman gini loh, teman-teman. Jangan kamu harapin semua orang yang pacaran itu harus apa ya, harus sweet gitu. I'm faced with a choice right now. Tuh, dia tuh lagi kayak bimbang, ya. Dia tuh mungkin pengen recovery, pengen istirahat. Dia juga nggak bisa ngabaikan kamu. Jadinya yang kayak kamu lihat tenaganya dia kayak 50% aja buat aku. Ya, karena dia sedang bimbang. Itu aja. Walaupun gimana pun, ya, dalam kondisi seperti ini, mau dikasih berapa orang juga, hatinya tuh udah ngeklik di kamu, jadi mau dikasihin, disuruh milih orang lain juga dia nggak akan mau. Dia tetap akan milih kamu. Ya kamu santai aja sih. Tuh, pada suatu waktu, hal ini akan dibuka sama kamu. Ini rahasianya dia. Ya, ini yang akan dibuka. Let's leave the past behind and move forward. Jadi gini teman-teman, setiap orang tuh memang punya masalah kan. Tetapi kalau bisa, kalau dia udah cerita nanti, nggak usah dikorek terus. Cukup kamu dengerin, udah ya. Kita udah nggak usah ngebahas lagi dan aku juga nggak mau nanya-nanya lagi. Terserah kamu di sini mau cerita jujur, mau cerita semua, atau cuman intinya aja, aku nggak akan maksa. Kamu tuh terlalu mempesona buat dia. Dia tuh makin banyak mau tahu tentang kamu gitu. Jadi sebetulnya teman-teman, ini ada yang kubacakan, ini adalah sisi gelapnya dia yang mungkin dia nggak mau spoil ke kamu. Tapi semakin kamu sabar, ya mungkin dia kayak nunggu waktu bahwa ya gue lagi kena mental loh, gue lagi sedih loh, gue lagi kehilangan seseorang nih sebetulnya, gue masih belum bisa move on, mungkin kehilangan orang tua gue apa gimana. Gak ada yang bisa ngegantiin itu, cuman waktu itu nggak bisa dibatesin,
dia bisanya kapan. Dia tuh sangat introspektif, dalam arti dia tuh sangat berhati-hati sekali dengan koneksi dia dengan kamu. Jadi kalau misal dia banyak diem, ya jangan dibilang, kamu udah gak sayang sama aku lagi ya, kok berubah ya, kok ini, kok itu. Jangan ya. Mungkin orang ini memang punya masalah sendiri. Kadang-kadang kan kita nih kena hantaman spiritual ya teman-teman. Jadi lebih kayak hantaman spiritualnya itu, misalnya nih, ini bulannya misalnya kayak bulan Juni gitu ya. Terus kita ini tiba-tiba kayak merasa bete dalam 1 bulan ini, atau misalnya kita ngerasa nggak sehat gitu ya, dan itu kan akan merubah mood. Nah, itu biasanya teman-teman, itu dikarenakan memang ada kenaikan spiritual. Jadi ya, kalau buat kamu dan dia sih sebenarnya selama ini dibicarakan baik-baik saja, aku rasa itu akan lebih efektif ya, akan lebih efektif, lebih baik gitu loh. Dari tadi aku geser-geser soalnya aku tuh orangnya agak OCD ya, pengennya di tengah gitu. Ini settingannya berubah-ubah, saya nggak tahu kenapa. Terus teman-teman, di sini aku akan memperlihatkan nih apa yang harus dipertahankan ya. Mempertahankan sesuatu yang pasti-pasti aja. Sebenarnya energi kamu sama dia ini adalah energi keberuntungan kok gitu loh. Jadi kamu tuh memang udah seimbang sama nih orang ya, nggak bisa berubah-ubah lagi, nggak bisa kamu nanti mau sama yang mana, mau yang sama mana, nggak bisa. Saya ngeliat ini memang udah kartu abundance. Kartu abundance ini lebih menunjukkan bahwa kamu tuh nyaman sama dia. Walau di sisi lain dia masih punya PR, masih punya rahasia. Ya, nggak semuanya tuh diceritain. Entah menurut dia tuh penting atau memang nggak perlu diceritain sama kamu. Tapi percayalah, semakin kamu sabar, semakin kamu bisa menghadapi dia akan cerita ini sama kamu. Ya. Terus aku akan buka kartu terakhirnya. Di sini ada kartu Despondence. Nah, teman-teman, maknanya adalah energi dia ini adalah energi putus asa dan energi sulit gitu loh. Kalau energi dia lagi down atau sedang down, berikanlah dia waktu. Toh manusia tuh nggak mungkin sendirian terus kok. Pasti nanti dia akan ngechat kamu, dia akan ceria lagi, tapi ada waktunya. Kalau misal dia lagi grieving, lagi berduka, udah, berikanlah dia waktu. Itu aja. Kuncinya tuh jangan kalau kita mencintai seseorang, jangan buat dia tuh seakan-akan kayak dibejek-bejek gitu, terus itu kayak terpenjara gitu. Udah santai aja. Pacaran tapi memperhatikan privasinya juga. Jadi kalau misalnya dia tuh udah nggak ngebales aku, kayak udah, kamu cukup message sekali, dia cuma read, yang penting dia read daripada nggak di read sama sekali. Oke? Kamu nggak usah mikir dia hilang, dia nggak ini aku. Ada waktunya, ya, ada waktunya. Gak mungkin lah. Ya kalau misalnya memang, Kak, tapi udah setahun loh, aku tuh chat dia cuma di-read doang, ya udah tinggalin. Apa yang diharapin? Kalau udah cinta sama kamu, maksimal sebulan lah. Gak usah sampai sebulan, setengah bulan aja. Kayak misalnya aku sama cowok lagi berantem gitu. Ya, itu mah. Pagi berantem, malamnya juga udah baikan. Ya, gak ada namanya pasangan itu yang mau berantem lama-lama, misalnya seminggu, 2 minggu, itu mah udah kebangetan buat aku. Ya mendingan diputusin aja, nothing tulus, ya. Habis mutusin, nonton Netflix, nonton Disney Plus, nonton film, ya. Nonton film yang misteri kayak apapun kayak, ya. Itu aja. Jadi makin kesini jangan makin banyak pikiran. Oke, aku tutup dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah aku tradinganku untuk hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.